Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum? Sudah, luar biasa. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Tati, silakan pimpin doanya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, luar biasa. Baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang namanya dipanggil, angkat tangan dan katakan hadir. Baiklah anak-anak, selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Sohan berdiri semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya, untuk satu Indonesia Pusaka, Indonesia Merdeka, Nusa bangsa, tanah bangsa kita. Akan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking dulu supaya kita bisa lebih fokus dan lebih semangat. Coba, tepuk semangat baru. Silakan berdiri dulu, berdiri lagi. Tiki-tiki babak, tiki-tiki babak, tiki-tiki babak, tiki-tiki babak. Luar biasa, silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan. Ya, coba. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran coding. Ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Dekomposisi. Oke, apa itu dekomposisi kemarin? Oke, tepuk tangan dulu untuk Tati dan Intan. Luar biasa ya. Oke, selain kita belajar dekomposisi, kita belajar berpikir apa? Logis, terurut, dan teratur. Itu disebut dengan belajar komputasional. Ya. Nah, ini berkaitan, pertanyaan Ibu nih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, masih berkaitan dengan pembelajaran kecerdasan atau AI. Nah, coba, pernah tidak kalian melihat robot pintar? Pernah. Di mana lihatnya? Di handphone, Bu, di YouTube. Oke, coba. Nah, itu adalah robot pintar. Ibu kasih pertanyaan yang kedua. Misalkan nih, di rumah kalian itu kalian punya robot pintar. Sekarang kalian punya robot pintar di rumah. Apa yang akan kalian perintahkan kepada robot pintar? Angkat tangannya. Oke, Rahel? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Menyapu, apa lagi? Mengepel, Bu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, ya, itu tadi contoh apa? Tentang AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ya Nak ya, sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu, apa sih manfaatnya kita belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI? Ya, yang pertama, ya Nak ya, setelah kalian akan belajar namanya modern strategi modern jadi untuk menghadapi masa depan. Nanti kalian akan belajar berpikir secara kritis, ya, dengan adanya pembelajaran kecerdasan artifisial. Selain itu juga, ya, bisa membantu kalian dalam pembelajaran, ya, dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mempermudah. Dan kita harus mengedepankan namanya etika dalam menggunakan AI, ya. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan AI.
Karena itu kita harus lebih belajar lagi supaya lebih bijak lagi hari ini. Oke, selanjutnya ya, Ibu contohkan dulu ya dalam penggunaan manfaat tadi. Contohnya di sini Ibu menggunakan Google Translate. Tahu tidak Google Translate? Apa namanya? Apa namanya? Luar biasa banget. Wih, tahu ya? Ya benar. Google Translate itu adalah tempat di mana kita bisa menerjemahkan bahasa. Bahasa apa saja? Seperti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ada bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu bisa kita lakukan di dalam Google Translate. Ibu contohkan terlebih dahulu. Nah, kalian nanti kalau mau coba, ketik saja di pencarian Google Translate. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini. Ya, di bagian sebelahnya itu ada dua ya. Di sini bagian Inggrisnya. Kalau kita merubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Bu, aku mau bahasa Indonesia saja dirubah ke bahasa Inggris. Bisa. Kalian tinggal ganti di sini ada panah. Di sini, ya. Kita cari Indonesia. Berarti Indonesia dirubah ke bahasa Inggris. Oke, kita coba. Coba bahasa Inggris. Coba, siapa yang mau ngasih satu kata yang akan kita rubah ke bahasa Inggris? Ayo katanya. Oke, apa? Mobil luar biasa. Kita ketikkan saja. Ya, mobil kita cek. Nah, apa bahasanya? Car. Nah, di sini Bu, aku nggak bisa menyebutkan apa itu tulisannya car. Kalau kalian belum paham, kita bisa dengarkan dari Google Translate ini. Selain dia bisa mentranslate, dia juga bisa memberikan suara tentang apa jawaban tadi. Nih contohnya. Apa tadi namanya? Car. Ya, itu tadi adalah contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari. Sekarang Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kecerdasan artifisial. Setelah kalian memahami, kalian mengidentifikasi, ya, apa saja kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Sudah itu, ya, kalian ya mampu membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Yang Ibu contohkan ini adalah mesin cerdas. Ya, nanti non cerdasnya kita akan bahas. Dan yang terakhir, ya, peserta didik mampu mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan AI. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Sudah itu, nah, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Ya, ini rencana kita, pembelajaran kita. Nanti Ibu akan mempresentasikan pembelajaran hari ini. Sudah Ibu presentasikan, nanti akan ada praktek tentang penggunaan mesin cerdas. Ya, nanti akan dibagikan LKPD kelompok. Ya, kita sudah bagi kelompok ya. Sudah. Nah, nanti memberikan LKPD kelompoknya kepada masing-masing kelompok. Dibaca dulu, didiskusikan dulu, dan dengarkan instruksi dari Ibu. Ya, sudah itu. Nah, kalian sudah mendengarkan dan memahami. Nanti akan praktek satu depan. Bagaimana menggunakan mesin cerdas tersebut? Kalau sudah, ini sudah maju. Ya, sudah maju ke depan. Nanti kalian kelompok lain, ya, nanti akan mengerjakan LKPD yang masing-masing. Sudah memberikan komentar. Contoh nih, nanti sudah dikerjakan, sudah itu ada ketidaksesuaiannya. Nanti komentar lain, nanti kelompok lain boleh berkomentar. Bu, itu kurang ini. Oh, ya Bu, itu benar. Boleh seperti itu. Ya, itu tambahan nilai dari Ibu. Ya, berarti kalian berpikir kritis. Ya, sudah itu. Nanti sudah selesai kita diskusikan, sudah berhasil. Selanjutnya Ibu kasihkan LKPD individu. Ibu akan mengecek bagaimana sih pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya masing-masing per individu. Dan terakhir, nanti ada namanya quiz. Ibu pakai di sini quizzes atau Wayground. Sekarang berarti Wayground. Nanti akan Ibu jelaskan lagi bagaimana penggunaannya. Itu sedikitnya rencana kita hari ini. Rencana pembelajaran kita. Oke, kita lanjutkan. Ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh, sama Ibu ya. Tepuk 5, tepuk 5 2 kali. 2 depan dulu. Nah, di sini sebelum kita masuk pembelajaran, kita speaking lagi. Nah, banyak speaking biar kalian lebih semangat. Silakan berdiri. Ya, ini speaking sebelum kita masuki pembelajaran hari ini. Tangannya di depan. Diputar-putar. Tangan di putar bahunya. Digoyang. Oke. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa? Coba. Apa tadi sudah Ibu sebutkan tadi? Konsep kecerdasan artifisial. Ya, kita akan hari ini belajar konsep kecerdasan artifisial. Ya. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran sekarang. Apa itu kecerdasan artifisial? Yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial adalah ya kemampuan komputer atau mesin yang berpikir belajar seperti manusia. Di sini contohnya, komputer bisa mengenali gambar. Pernah tidak kalian menggunakan fitur di Google yang menggunakan kamera? Misalkan nih, si siapa? Reva mau cari ini apa sih ini? Ya, pokoknya apa sih? Kalian gunakan di Google. Ada fitur namanya Google ya, di pencarian. Dia nanti bisa mengenali gambar. Coba, nah, ini ada kamera. Ya, di HP kalian nanti. Nah, coba Intan, coba fotokan. Nah, coba fotokan. Coba cari apa ini? Ada informasi yang akan diberikan. Muncul ya? Muncul ya. Jadi AI itu bisa mengenali gambar yang akan kita minta. Apa saja contohnya tinggal kita foto di Google. Di Google ada fitur namanya kamera ya untuk mengenali gambar. Dia akan memberikan namanya informasi tentang gambar yang akan kita cari. Oke, terima kasih Intan. Selanjutnya, robot bisa berbicara seperti manusia. Pernah lihat tidak? Pernah. Bisa dia berbicara dengan kan selalu menjawab pertanyaan apa yang kita berikan. Itu namanya robot. Ya, robot bisa berbicara seperti manusia. Ada aplikasi bisa menerjemahkan bahasa. Nah, sudah Google tadi? Apa namanya? Google Translate. Ya, Google Translate itu bisa menerjemahkan bahasa yang kita inginkan. Contoh tadi kan bahasa Indonesia ke Inggris. Sekarang coba. Nah, di sini ada bahasa Inggrisnya? Ada. Coba kita, coba ya. Coba. Yang kita tahu ada bahasa Inggris apa? Apa yang kita terjemahkan tadi? Mobil. Bahasa Inggris apa? Nah, coba kita
kita balik sekarang. Carikan. Di sini apa? Ini tidak rubah. Oke, kita apa? Inggris. Kita sini. Indonesia pintar ya. Di sini kita apa? Car. Kita lihat. Nah, apa tujuannya? Mobil. Jadi dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu tadi yang disebut mana tadi? Ya, aplikasi sama apa? Bahasa. Sampai sini ada yang menanyakan? Oh, dan ada yang menanyakan? Iya. Tadi ada tipsnya ya. Dipahami tadi. Apa? Diperhatikan. Lanjut. Mengapa AI disebut cerdas? AI disebut cerdas. Ya, karena belajar dari data atau pengalaman. Ya, dia semakin orang mencari informasi tersebut ya, semakin dia mendapatkan banyak pengalaman. Sehingga pada saat dia mencari data, dia akan memberikan data-data yang lebih akurat atau benar. Karena sebenarnya dia mendapatkan data yang kita cari. Dia menyimpannya. Ya, disimpan oleh AI tersebut. Dan yang kedua, mengenai pola seperti wajah atau suara. Nah, di sini bukannya punya handphone semua. Ada di handphone itu namanya pola. Biasanya pola kita seperti angka, ya, garis. Ada juga yang wajah atau suara. Ya, contohnya kalau wajah kita tuh membuka di handphone menggunakan Face ID atau menggunakan wajah. Pada saat kita menggunakan handphone, itu akan bisa membuka handphone. Kalau wajah tidak, tidak, dia tidak mengenalinya. Karena yang mengenali yang memiliki handphone. Itu tadi, wah, oke. Karena ibu tidak pernah menggunakan voice di dalam Google, jadi dia memberikan data yang tidak akurat. Coba kita ganti menggunakan handphone, karena sering handphone kita gunakan. Coba hati, kalau kalian coba minta apa? Pertanyaan 5, coba. Nah, muncul semua pertanyaan 5. Ya, lihat ibu ini karena dia jarang digunakan jadi datanya belum disimpan dan juga mungkin pertanyaan apa? Muncul tidak ini? Muncul. Itu pengenalan suara. Kalau dapat apa? Apa tadi gambar? Apa? Menggunakan apa? Foto. Menggunakan fitur HP untuk membuka handphone. Ya, kita akan bisa membuka handphone membuka sendiri dengan menggunakan wajah. Kalau dapat apa? Halo. Baru saja kita coba pakai suara apa? Voice yang ada di Google. Ya, bisa lanjut? Bisa. Yang kedua tolong perhatikan, ya. Kita lanjut membuat keputusan sederhana seperti menyarankan lagu yang kita suka. Nah, ibu tanya, akhir-akhir ini lagu apa yang lagi tren FYP lah dalam TikTok ya? Lagu apa? Apa beli? Apa coba kita cek ya di YouTube? Apakah? Ingat, apakah ada? Coba kita mau cari lagu trending ya. Apa yang diberikan di sini? Coba kita cek. Nah, iya benar sekali tadi. Lagu Taman Bali ya nomor 2. Nah, ya. Ya jadi ya kembali lagi ke kita tadi. Yang mana tadi? Ya. Membuat keputusan sederhana seperti menyarankan lagu yang kita suka. Ya, dia akan menaikkan posisi lagu yang ada di atas tadi. Yang sering dicari orang dari posisi atas. Itu yang kita suka tadi siapa? Apa tadi? Taman Bali tadi. Posisinya ada di nomor di atas dia. Ya, karena dia tahu lagu yang kita suka. Yang lagi trending. Kalau orang cari misalnya orang sering menyanyikan lagu seperti dia suka. Nah, dari situ AI tahu lagu yang dia suka itu seperti dia kan posisikan lagu tersebut ada di posisi atas karena itu FYP atau lagi trending. Ya, itu tadi tentang mengapa AI cerdas. Sampai sini menanyakan? Tidak. Kita lanjut. Nah, oke, ada kelebihan dan keterbatasannya. Ya, ada juga kelebihan dan keterbatasannya. Yang pertama itu pada menghitung tadi. Ya, kita minta AI untuk menghitung 5 kali 5 sulit. Tetapi semakin banyak kerjanya mas banyak membutuhkan data yang sangat banyak. Itu keterbatasan dan kelebihan AI. Sampai sini menanyakan? Bisa lanjut? Nah, perbandingan kecerdasan AI dan manusia. Coba kita baca tadi. Oke, itu yang kecerdasan AI. Oh, dan yang manusia. Kreativitas, inovasi dan menciptakan ide baru ya. Kita lihat kalau AI dia tidak memiliki perasaan. Ingat, dia memiliki perasaan. Kalau manusia ada rasa empati, rasa perasaan itu ada. Itulah perbedaannya. Dan yang kedua belajar dari data dan program yang diberikan. Sedangkan kalau manusia bisa belajar dari berbagai informasi. Kita bisa mengenal, kita bisa memahami. Kalau AI dia hanya program yang sesuai diberikan. Kita lanjut. Nah, pernah ini? Ada. Nah, ini yang disebut mesin cerdas atau mesin biasa. Mesin biasa hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh manusia. Dan mesin tidak bisa belajar sendiri dan tidak bisa mengambil keputusan. Contoh, ya. Lihat itu, blender. Kamu menggunakan blender? Coba nih kalian coba listrik. Ya, setelah itu kalian isi es batu, kalian membuat jus mangga, semangga. Coba lihat, ayo buatkan saya jus apa yang tidak apa yang disebutkan. Betul? 1, 2, terus. Nah, mesin cerdas, mesin cerdas. Nah, di sini mesin cerdas sistem yang dapat melakukan tugas tertentu dengan minum cerdas manusia. Nah, di sini ada apa saja itu? Coba. Nah, bukan saja kita bahas di awal acara. Apa ini? Quick Draw. Nah, Quick Draw ini adalah sama mesin cerdas. Ini yang akan kita praktekkan hari ini namanya Quick Draw. Sebuah aplikasi mesin cerdas yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Oke, oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Dari pembelajaran kita tadi tentang mesin cerdas, kelebihannya apa itu kecerdasannya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sekarang ibu tanya, belum selesai. Kalian pernah tidak memanfaatkan mesin cerdas di rumah? Pakai apa? Apa ibu? Yang HP-nya kamu gunakan dari apa? Jawaban menggunakan Google. Oke, saya Google apa ini? YouTube, mau mencari YouTube. Oh, praktek pembelajaran. Oke, ada lagi? Aplikasi Cici bu. Oke, banyak pertanyaan bisa tidak? Apa? Meta AI bukan ada di mana? WA luar biasa ya, ibu luar biasa semua ya. Itu selain Meta AI. Ini tadi disebut TikTok yang sering kalian buka itu merupakan pernah jadi di rumah. Ya, itu tadi merupakan mesin cerdas. Ya, sekarang ya hari ini buatan masuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu menggunakan Quick Draw. Apa itu Quick Draw? Pernah dengar tidak? Tidak. Oke, kita buka. Contoh sederhana AI Quick Draw. Permainan ini meminta kita menggambar sesuatu sesuai instruksi dari aplikasi tersebut. Nanti ada aplikasinya, kita gambar sesuai apa yang diperintahkan. Ya, di sini waktunya hanya 20 detik. Ya, 20 detik. Jika AI bisa menebak gambar kalian, berarti gambar kalian itu sangat memilih atau sering dilihatnya atau disimpannya dalam AI tersebut. Tapi kalau gambarnya tidak sesuai, dia akan bilang I'm sorry. Ya, maaf, gambar Anda tidak bisa ditebak. Bisa lanjut? Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai menggunakan. Ya, caranya mudah. Kita klik di sini. Apa? Quick Draw. Nah, seperti namanya. Ya, di sini pakai bahasa Inggris. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 AI. Ada Quick Draw, ada Google Translate. Jadi kalian translatekanlah apa yang diminta. Gambarnya nanti let's draw. Ini maksudnya ya, akan kita kerjakan. Kalian contoh nih, ya ibu demonstrasi permainannya. Ingat, ini adalah tebak gambar dalam 20 detik. Kalian akan menggambar. Sudah itu kalian akan membuat gambar sesuai perintahnya. Contohnya seperti ini. Silakan dibaca depan. Nah, ya kita akan menggunakan bersanding dengan Google. Apa tadi? Translate. Oke. Nah, ini berarti kalian bahasa Inggris. Jadi kita akan ubah bahasa Inggris ke Indo. Nanti akan berkelompok. Ya, ada yang mencari bahasa Inggris, ada yang menggambar. Ya, sebelum menjelaskan langsung bagikan dulu. Ini lembar kerjanya. Kelompok. Ya, ini per kelompok. Silahkan ditulis kelompoknya, namanya. Kelompok ya. Oke, tidak seperti itu. Ya, semangat. Ya, jangan sesuai masih di pagi hari ya. Silakan. Tulis nama kelompoknya. Kalau ini tulis namanya. Ya, nama per kelompok. Ya, yang lain menulis silakan yang depan. Ya, di sini pakai dulu nanti tulisnya. Ya, pakai dulu. Di sini cara mainnya. Nanti kalian klik got ini, got it. Ya, kalian klik. Nah, tadi mintanya bridge ya. Kita klikkan. Oke, kita mulai lagi ya tadi belum ya. Kita mulai lagi dari awal. Kita klik Quick Draw. Oke, kita let's draw. Ayo kita gambar. Nah, kita apa ini? Ini bahasa Inggrisnya. Ya, belum mau ini langsung nyata. Jangan klik dulu. Nah, ini ada bahasa Inggris yang kita ketikkan di samping sini. S C R driver. Apakah itu? Oh, obeng. Berarti kita akan menggambar obeng. Di sini, coba. Kita menggambar obeng. Apa dia bilang? Dia bilang yes, ini benar adalah screwdriver. Nah, coba. Tadi bagaimana AI bekerja? Dia mengenali gambar. Ya, dia mengenali
inginkan, ya. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Satu lagi, ini apa? Helikopter. Oke, di sini kita klikkan, hapus. Helikopter. Nah, apa itu? Helikopter berarti helikopter yang kita gambar. Oke. Nah, bagaimana helikopter kita gambarkan? Nah, berarti benar. Yang mana gambar yang sesuai apa yang kita minta, ya, itu yang bisa kita gambarkan dan bisa ditebak oleh AI. Sampai sini sudah paham? Sudah. Nah, sekarang di situ ada sebuah lembar kerja. Sekarang kita akan coba, ya, maju satu-satu kelompok yang maju depan. Ya, ada yang menggambar, terus ada yang membuat kerja terjemahannya. Ya, di sini coba. Lihat apa ini sudah? Sudah. Bisa coba. Diskusikan awal pertanyaan pemantik. Halo. Hai hai. Coba perhatikan. Di sana, apa yang kalian tahu tentang AI dan yang apakah kalian pernah menggunakan AI sebelumnya? Menurut kalian apakah AI bisa menggantikan manusia? Dijawab nanti. Ya, baru kita bermain quick draw. Di sana kalian tulis ya per kelompok, ya, gambar apa yang pertama? Contoh tadi gambar ini, helikopter. Terus ini helikopter. Ya, sudah itu. Yang pertama siapa? Tulis namanya. Oke, sudah itu tempatan AI-nya. Bagaimana tempatnya? Ya, oke, sudah itu benar atau salah? Dan baru komentar kelompok. Kelompok lain bisa komentar, bisa gambarnya sesuai kalian lakukan. Apa alasannya? Oh ya, Bu, benar karena gambarnya sesuai dengan yang dimaksud. Bisa tidak sesuai berarti? Tidak sesuai gambarnya, Bu, karena gambarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh AI. Seperti itu. Paham? Halo? Paham tidak? Paham. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dengan kita spin aja ya. Ada di sini ada berapa kelompok kita? Kelompok 2, 3. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dibagi ya. Kita spin. Kelompok 2 silakan maju depan. Silakan maju. Ayo kelompok 2, ayo maju. Kita belajar ya, namanya sahabat kita belajar. Ya, di apa ini itu ada 3 tempat. Kita akan 3 gambar. Oke, siapa yang mau gambar? Ayo, tidak apa-apa dibacakan, enggak tinggal ya. Kalau tinggal tidak dibacakan. Oke, yang pertama, ya. Nah, ini tulisannya apa itu? Start. Kamu rubah dulu, kamu tanya dulu ke Google sekarang kan? Oke, pakai boleh. Ini saya, itu ya. Nah, oke, dari situ hapus dulu. Hapusnya ini. Nah. Oke, ketikkan. Start. Waktunya habis, waktunya habis. Berarti gambarnya tidak sesuai yang kita oleh AI. Oke, satu ya. Kalian catat, kalian catat. Kamu apa? Kamu ada gandengan. Ayo, ambil penanya. Yang pertama ini, bintang. Bisa dibaca oleh AI? Ya, oke. Bintang, ya. Kita lanjutkan ke apa? Alarm clock. Nah, ketik. Hah? Clock. Oke. Apa itu jam? Alarm sekarang Aida akan mendapat jam alarm. Ayo, gambar saja jam. Coba coba Aida. Ada lagi? Halo. Oke tadi. Oh, ini sesuai dengan AI itu apa? Jam alarm. Oke, kita lanjut lagi. Apa itu mana? Oh, sorry. Oke. Apa jawabannya tadi? Oke, ada komentar? Komentar? Tidak bisa ditebak. Oke, lagi. Cukup? Kita pernah dulu ke luar biasa. Namanya kita belajar, ya. Tidak apa-apa yang namanya proses belajar. Yang penting kita mau maju ke depan dan mencoba. Lanjut terus selanjutnya. Selanjutnya, sudah. Sekarang kita lagi, ya kita belajar. Kita spin lagi. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Hah? Kita ulang ya. Ada, biasa menggunakan ini apa ini yang gambarnya ya. Kita akan coba proses dulu. Gambarnya tidak sesuai. Baik, ayo lagi. Gambarnya tidak sesuai lagi. Cukup, oke. Tidak apa-apa, namanya proses belajar. Lanjut. Kita mau belajar siapa lagi? Kita coba. Coba, dari sekarang kita terlebih dahulu. Oke, apa itu? Wine. Dia harus sayang. Harus sudah, harus. Harus lagi. Nah, oke, apa itu? Gambar, oke, gambar. Gambar. Apa tadi? Gambar tidak sesuai ya. Dia jadi ayat pakai seperti itu. Lanjut lagi. Lagi. Oke, coba. Gambar yang coba. Oke, akan hapus. Space. Air. Line. Oke, apa itu? Garis dan gambar coba. Oke, ini. Oke, gas. Oke, gambar. Oke. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut main. Sekarang kita makan. Oke, kita makan. Oke, kita makan lagi. Ayo. Ya, ya. Ya. Oke, kita mulai. Ya, ayo kita mainnya. Nah, oke. Oke, apa itu tadi? Oke, sekarang maju. Coba. Balik lagi maju. Nah, ya, maju. Oke. Orang ada yang ingat. Nah, dari kedua. Oke, coba lagi. Sorry, berarti ya. Mengambil gambar yang NG. Lanjut, lanjut. Coba. Nah, sekarang let's go. Apa itu? Klik. Hapus dulu. Oke. Terus tulisan fancy. Fancy. Fancy nanti. Nah, ayo. Gambar yang tersebut pelajaran. Fancy. Apa itu? Hah? Pagar, salah buat. Pagar, bagaimana pagar? Oke, pakai apa sih? Pakai kursor pakai situ. Nah, pagar. Pakai ini. Ini apa sih? Apa? Sorry, sama sekali. Lanjut. Apa? Ayo. Ayo, saya apa itu? Fire. C. Nah, oke. Ayo, bagaimana? Itu mana? Bagaimana? Macam A, B. Bagaimana? Ada yang bagaimana? Bagaimana? Iya, kita sudah pakai. Apa? Ya, ya. Lanjut. Ayo, lanjut. Coba kita membuat gambar. Oke, sabar. Ayo. Sabar. Oke, udah. Oke, tadi kita sudah mencoba semuanya. Bagaimana tadi? Senang tidak?
Bagaimana kerjanya tadi? Dia menebak gambar yang kita buat, yang kita maksudkan sesuai perintah dari AI. Ya, bagaimana tadi? Ada yang berhasil? Tidak, karena kita tidak apa-apa, kita masih proses belajar. Yang penting kita tahu apa fungsi dari quick draw tadi, yaitu menebak gambar sesuai dengan AI perintahkan. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah diskusikan dan sekarang Ibu bagikan lembar kerja individunya. Kalian kerjakan sesuai pemahaman kalian tentang materi yang sudah diberikan ya. Di sini Ibu bagikan satu-satu per individu. Sudah semua? Sudah? Sudah. Coba Restu silakan duduk. Ya, kita akan mengulas lagi tadi materi kita tentang apa? AI atau kecerdasan artifisial. Apa tadi kecerdasan artifisial? Apa? Komputer atau mesin yang berpikir seperti manusia. Contohnya mesin cerdas tadi apa? AI. Contohnya apa tadi? Cici, Meta. Terus? YouTube. Capcut, apa lagi? TikTok. Itu tadi mesin cerdas. Terus mesin non cerdasnya apa tadi? Blender. Oke. Alarm. Sudah itu. Ada tidak kelebihannya AI tadi? Bisa berpikir seperti manusia. Bisa berpikir seperti manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, sekarang di akhir pembelajaran tadi Ibu bilang akan ada quizzes atau kuis menggunakan quizzes. Ya, di sini ya cara bermainnya mana tadi ini? Oh ya, ini dia. Ya, kita akan menggunakan kode. Ya, di sini akan menggunakan kode. Ya, seperti ini. Cara memainkannya nanti akan ada soal di depan. Hello. Bisa diperhatikan dulu? Bisa. Ini nanti akan dibagikan ya, satu-satu sesuai dengan absen kalian. Ya, di sini ada nomor 1 sampai 27. Paham? Paham. Nanti siapa nanti angkanya nomor 1 nanti itu akan muncul di depan sini. Ya? Oke? Cara memainkannya, nanti ada soal, kalian misalkan jawabannya A, di sini kan ada A-nya. Nah, Ibu bagikan dulu. Ya. Coba.
Silakan jawab. Nah, coba saya menjawab pertanyaan sekarang sekali. Oke, orang ramai kan? Nah, ada yang jawab, jelas. Nah, kita bisa jawab, ada yang jawab. Nah, satu. Nah, ada. Oke. Cek. Nah, sudah mungkin siapa itu? Oh, tinggal dikasih ada. Lima lagi. Ada ikut balik lagi. Jelas saja. Jadi baliknya ini. Nah, kalau untuk barangnya dia akan terdeteksi. Tahan dulu. Luar biasa. Ya, itu tadi kita pembelajaran kita yang menggunakan quizzes. Kita bisa melihat bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Sudah Ibu nilai dari hasil kelompok, dari lembar individu kalian tadi mengerjakan, dan quizzes. Sudah dari ini pemahaman kalian sudah sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa ya, sudah bisa memahami apa sih itu konsep kecerdasan artifisial dan contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi ya, nah ya, coba Ibu tanya, bagaimana perasaan kita hari ini? Senang, karena kita sudah banyak mempelajari kecerdasan AI. Contohnya apa tadi mesin cerdas? Apa tadi? YouTube, TikTok. Nah, dan sebagainya. Coba Ibu ucapkan terima kasih. Hari ini sudah menjadi anak-anak yang hebat dan cerdas. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas pembelajaran lagi di rumah. Tolong kalian tuliskan ya. Coba tulis di bukunya. 2 mesin non cerdas. Coba tugas di rumah yang akan kita bahas nanti minggu depan di pembelajaran coding berikutnya. Ya. 2 mesin non cerdas, sebutkan 2 mesin non cerdas yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Dan yang kedua, sebutkan 2 mesin non cerdas. Tadi kan yang mesin cerdas 2, sekarang mesin non cerdasnya 2. Iya, semangat ya, dulu. Apa belajar ini? Mesin cerdas dan cerdas. Apa contohnya mesin cerdas? Google. Oke, non cerdas. Oke, ya itu tadi, sebentar ini. Ibu ada pantun. Pagi hari minum jamu. Supaya sehat sepanjang waktu. AI pintar bantu dirimu. Tapi manusia tetap yang nomor 1. Ya, walaupun kita menggunakan AI, tapi tetap manusia tetap nomor 1. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari tadi bisa kita serap dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari. Oke, Tati, silakan pimpin doanya, Nak. Berdoa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.